Udah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tips dan trik kepada teman-teman pejuang NIP agar bisa lolos passing grade dan tembus nilai maksimal. Nah, nilai maksimal itu yang seperti apa? Tentunya ya nilai maksimal untuk diri kita dan dibandingkan dengan pesaing-pesaing kita. Jadi nilai maksimal yang membuat kita bisa lolos menjadi peringkat 1 pada formasi yang kita pilih. Nah, trik ini sebetulnya adalah cara yang saya gunakan berdasarkan pengalaman saya ketika mengikuti seleksi CPNS tahun 2019. Dan waktu itu nilai SKD saya skornya bisa tembus skor 400, alhamdulillah. Dan pada saat itu pada sesi saya itu saya bisa menjadi peringkat 1, alhamdulillah. Juga untuk formasi yang saya pilih juga peringkat 1. Dan itu seleksi CPNS 2019 itu adalah seleksi CPNS keempat kalinya yang pernah saya ikuti. 4 kali baru lolos. Kenapa 4 kali baru lolos? Nah, itu nanti saya juga akan bagikan pada teman-teman. Jadi sebelum saya membahas tentang tips dan triknya, saya sedikit akan berbagi pengalaman kepada teman-teman tentang seleksi CPNS yang pernah saya ikuti. Jadi seleksi yang pertama itu saya mengikuti seleksi CPNS pada tahun 2013. Nah, waktu itu setahun setelah saya lulus S1. Pendidikan S1. Waktu itu seleksinya masih dengan cara manual, belum cat, belum pakai lewat SSCN seperti saat ini. Pengerjaannya pun masih pakai LJK waktu itu. Jadi nilainya pun formasinya masih dalam satu kabupaten. Misalnya dari formasi saya yang dibutuhkan 40, ya ranking 40 teratas yang dipilih, dan seleksinya cuma satu tahap, tidak ada SKB, hanya SKD. Waktu itu sudah ada passing grade, TWK, TKP, dan TIU. Sebetulnya waktu itu juga nilai saya memenuhi passing grade di tiga-tiganya, akan tetapi untuk formasi di kabupaten yang saya pilih itu belum masuk ranking. Jadi yang dipilih itu 40 besar dan saya tidak termasuk di dalamnya. Jadi padahal untuk di kabupaten-kabupaten lain, waktu itu kalau tidak salah nilai saya 347, itu lumayan lah. Di daerah lain sepertinya banyak yang lolos. Dan akhirnya saya berpikir untuk tes CPNS yang kedua pada tahun 2014 saya pindah ke daerah lain yang sepertinya itu kok tahun lalu saya diterima, tapi ternyata pada seleksi yang kedua ini pun juga gagal, nilainya malah turun. Jadi sekitar kalau tidak salah 345 waktu itu. 345 itu juga lolos passing grade tiga-tiganya, TWK, TIU, dan TKP, tiga-tiganya lolos passing grade. Tapi memang belum rezeki lagi, tidak lolos lagi. Nah, selanjutnya itu tahun depannya sudah tidak ada lagi CPNS, moratorium waktu itu 4 tahun. Jadi 4 tahun tidak ada seleksi CPNS. Baru pada tahun 2018 itu ada seleksi CPNS kembali. Jadi yang 2018 itu sudah cat, menggunakan cat, dan mendaftar lewat SSCN. Formasinya pun langsung ke formasi mengerucut. Misalnya saya itu di SD, jadi langsung SD-nya mana itu langsung kita pilih, langsung mengerucut di situ. Nah, seleksinya saya tidak lolos passing grade. Nah, nilainya kalau tidak salah turun lagi tuh 319, dan tidak lolos passing grade di TKP yang waktu itu pada 2018 memang terjadi yang namanya gagal massal, tidak lolos massal pada TKP. Nah, itu waktu itu. Dan yang lebih menyesalkan lagi itu selisih saya dengan saingan saya itu
tipis sekali. Pada SKD-nya itu selisih skor 2. Artinya kan tidak ada satu soal selisihnya. Terus pada SKB selisih 1. Jadi ketika nilai total akhir itu selisih nilainya itu tidak ada 1, 0, kalau tidak salah 0,7 waktu itu. Dan itu cukup nyesek nih. Nah, akhirnya pada 2019 itu sebetulnya saya sudah ibaratnya melokro ya kalau bahasa Jawa. Itu umur sudah mau kepala 3, sudah pernah gagal 3 kali, belajar sudah malas. Kalau yang seleksi pertama, kedua itu masih semangat beli buku yang lumayan ya harganya lumayan, itu masih semangat beli, semangat membaca, semangat belajar. Untuk seleksi yang keempat itu rasanya sudah malas, sudah pasrah saja. Akhirnya saya paling belajar dari YouTube. Itu sih cara pengerjaan soal, terus trik dan tips mengerjakan soal, sampai akhirnya saya itu kan sebelumnya semangat bahkan latihan soal pada aplikasi baik di laptop maupun di di HP, di aplikasi maupun online kayak itu. Tapi yang seleksi keempat ini sudah malas, tapi saya coba waktu itu online lah, mengerjakan soal online. Yang pertama, ampun, nilainya ambruk sekali, nilainya rendah sekali. Dan saya kalau kayak gini sepertinya saya nggak lolos ini. Kalau percobaannya kayak gini, waktunya kurang, terus nilainya ambruk, semakin turun, tiap tes semakin turun, kayaknya saya nggak lulus. Terus saya itu berpikir gimana ya caranya biar lolos, tapi ya tadi waktunya itu sudah terlalu mepet karena ya banyak hal faktor ya tadi yang sudah saya berikan di depan. Terus akhirnya ya saya coba carilah cara-cara di YouTube, dari referensi gimana ya caranya biar semangat kembalilah belajar itu. Akhirnya selama itu dalam waktu seminggu saja saya itu cuma belajar YouTube. Terus saya introspeksi diri pada tes seleksi yang pertama, kedua, dan ketiga. Itu ketika keluar saya selalu menyesal. Kenapa menyesalnya? Karena sepertinya kok tadi soal itu mudah, tapi kok saya tidak bisa mengerjakan. Harusnya saya bisa, tapi kok tadi di dalam nggak bisa. Nah, itu harus saya perbaiki, dan di sini saya akhirnya menemukan kesalahan saya selama 3 kali itu. Meskipun saya lolos passing grade, tapi tidak pernah tembus ranking, itu karena manajemen waktu dan pengelolaan urutan pengerjaan soal. Nah, ini tips dan trik yang akan saya bagikan. Intinya kepada kawan-kawan, apa sih bagaimana cara memanajemen waktu dan urutan pengerjaan dalam tes CPNS ini agar kita bisa maksimal dalam mengerjakan. Tentu kalau materi menurut saya semua teman-teman pasti sudah menguasai ya, karena semua pasti sudah getol belajar, buku, YouTube, bimbel, pasti semua sudah ibaratnya sudah berusaha maksimal. Yang kedua, usaha pasti juga disertai dengan doa, ikhtiar, itu pasti semuanya juga melakukan. Yang ketiga adalah ya kembali ke rezeki kita. Tapi teman-teman, kita masih bisa berusaha berdasarkan pengalaman saya tadi. Jadi adapun tips memanajemen waktu dalam pengerjaan soal SKD tes CPNS itu adalah yang pertama, kita bagi soal itu kan ada 3. Yang pertama TWK, yang kedua itu TIU, dan yang ketiga itu adalah TKP atau tes kepribadian. Jadi kalau tes-tes sebelumnya itu saya urut dari depan ke belakang, dari nomor 1 sampai dengan nomor 100.
Nah, di situ saya sering lost konsen itu pada saat mengerjakan TIU dan khususnya di saat soal matematika. Di situ karena saya sudah mengerjakan sebelumnya TBK, terus tiba-tiba di matematika, di situ kita mengerjakan sibuk, akhirnya kita membuang banyak waktu. Saat mengerjakan pun masih memikirkan soal setelahnya. Jadi di situ kita masih mengerjakan matematika, terus masih kepikiran soal sebelumnya. Jadi kadang seringkali soal matematikanya itu membuat konsen agak turun, terus sering juga tidak ketemu. Padahal soalnya mudah tapi jawabannya seringkali tidak ketemu. Nah, itu yang sering kita membuat menyesal ketika kita sudah keluar ruangan. Nah, untuk itu pada tes yang keempat itu saya ubah manajemen urutan pengerjaan soal. Jadi yang soal yang pertama saya kerjakan itu adalah soal TKP yang pada tes sebelumnya 2018 itu banyak yang tidak lolos atau gagal masal. Jadi langsung ketika kita membuka soal, kita skip langsung pada soal TKP. Kalau tidak salah urutannya itu soal TKP itu mulai nomor 66 sampai dengan 100. Kerjakan pertama itu di soal TKP. Baca secepat mungkin, ambil intinya, pilih tanpa diulang-ulang. Terus skip nomor 2, nomor 67. Baca, jawab, tidak usah ulangi. 67, 68 sekian sampai dengan 100. Jika di situ ada soal yang teman-teman masih sangat ragu, tulis di oret-oretan nomor berapa, misalnya 78. Nanti kita ulangi di akhir, jangan diulangi ketika saat itu dibaca berulang-ulang. Jangan langsung kejar TKP di situ, sekali baca langsung pilih dan lewati. Baca, pilih, lewati, baca, pilih, lewati. Jangan diulang-ulang. Kalau kita merasa kesulitan, tulis saja nomor yang kita rasa ragu jawabannya. Selanjutnya, setelah kita mengerjakan soal TKP, kita balik, kita klik ke soal yang nomor 1, yaitu soal TBK. Soal TBK itu jumlahnya sekitar 35, atau tes wawasan kebangsaan ini kan mengandalkan hafalan. Jadi di sini kita baca, ya lebih mungkin waktunya membutuhkan waktu yang lebih lama daripada TKP tadi. Jadi jangan habiskan waktu terlalu banyak di TKP. Selanjutnya di TBK ini kita jawab, dan yang sama seperti saat pengerjaan TKP, ketika kita masih ragu, tulis nomornya, ulangi nanti. Kalau saya dulu ada 3 kategori. Yang pertama itu 50-50 atau kayaknya kok ini masih ada sedikit bayangan. Yang kedua itu ragu. Terus yang ketiga itu tidak tahu jawabannya. Tandai saja itu pada kertas oret-oretan, skip. Terus sampai dengan soal nomor 35 atau selesai TBK. Nah, setelah itu baru kita masuk ke TIU. TIU pun itu kan ada banyak soalnya ya, ada yang logi, terus ada yang gambar, ada yang bahasa Indonesia, ada matematika, dan itu kan dibolak-balik ya. Itu kita kerjakan bisa urut mulai dari nomor 36 sampai dengan 65. Tapi yang saya lewati itu matematikanya. Misalnya 36 bahasa Indonesia, kerjakan. 37 misalnya masih bahasa Indonesia lagi, kerjakan. Selanjutnya sampai dengan misalnya 38 ada matematika, tinggal matematikanya tandai. Kan di situ masih, kalau kita belum kerjakan kan masih jauh. Nanti kita ulangi lagi. 39 misalnya masih gambar, kita lewati lagi. Ada matematika lagi, lewati. Lanjut, kita lanjutkan sampai selesai soal TIU. Nanti kan masih hijau tuh, ada beberapa yang tadi matematika belum kita kerjakan, baru kita eksekusi matematikanya. Jadi kita sudah tidak punya tanggungan soal lain kecuali soal matematika. Jadi di situ kita bisa konsen mengerjakan matematikanya, dan di situ kita bisa mengerjakan secara maksimal tanpa memikirkan soal-soal yang lainnya. Jadi kita bisa mengerjakan soal matematika dan menemukan jawaban yang tepat, karena matematika kan jawabannya harus pasti ya. Dan alhamdulillah pengalaman saya pada tes yang keempat ini matematikanya semua
ketemu jawabannya. Jadi di situ matematikanya semua ketemu gitu, tidak seperti tes-tes sebelumnya kayaknya mudah tapi kok tidak ketemu ya. Ternyata tadi karena kita konsennya terbagi-bagi, jadi kalau dengan seperti ini akan lebih memudahkan kita. Sebetulnya sederhana tapi yang pasti teman-teman ya harus tetap menguasai materi terlebih dahulu. Misalnya TWK materinya apa sih, kan kaitannya dengan hafalan, jadi tetap harus belajar. Terus selanjutnya yang TKP juga tetap harus belajar. Kalau saya tadi belajarnya dari YouTube karena kaitannya dengan waktu, bisa disambil nyapu, bisa sambil masak sambil dengarkan YouTube. Karena memang waktunya kan kalau sekarang susah dibagi karena ibu rumah tangga tentu kan banyak pekerjaan yang tidak bisa kita serius membaca buku seperti saat dulu masih belum ada suami dan anak, kan itu masih leluasa. Teman-teman tetap semangat, tetap berusaha, ikhtiar, dan semoga tips dan trik sederhana dari saya tadi tentang manajemen waktu dan urutan pengerjaan soal SKD ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Semoga tahun ini menjadi rezeki teman-teman semua untuk mendapatkan NIP dan menjadi ASN seperti yang kita harapkan. Terima kasih. Demikian dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.